Cepat dibaca dengan kuat, lompat sedikit. Ya, sekian. Yesaya 55 ayat Vokalnya bagus, ya. Yesaya 55 ayat 8. Sebab perancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Nah, ini firman Tuhan ini nanti yang membawa kita kepada keempat poin ini. Jalanmu bukan jalanku. Tuhan tidak mau jalan kita. Yang Tuhan mau, kita ikuti jalan Tuhan. Amin. Itu. Ya. Tuhan bilang, "Enggak, aku tidak mau jalan. Aku mau hanya jalan. Aku mau supaya jalanku kau ikuti." Nanti saya saksikan dulu yang tadi malam juga kemarin saya ditabrak mobil. Ya, tapi saya dilambangkan malaikat, tidak ada apa-apa. Justru mobilnya yang remuk. Amin. Nah, kenapa saya ditabrak? Nah, ada sesuatu hal yang saya kerjakan tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ya, nah, Tuhan mau Tuhan mau supaya kita ikuti jalan Tuhan. Amin. Nah, kalau kita tidak ikuti jalan Tuhan, ada sanksinya, ada resiko. Beda dengan orang-orang dunia. Orang dunia itu ya udah suka-sukanya. Seperti saya dulu, mungkin juga semua jemaat yang sudah termasuk anak-anak rohani saya di tempat ini. Ya, kalau kita melenceng dari jalan Tuhan, enggak hari itu kita ditegur. Enggak hari itu. Ya, dikumpulkan dulu semua. Buku catatan Bapa kita ada di surga. Dia mencatat semua perilaku kita. Haleluya. Amin. Oh, sedikit. Amin. Iya. Jalanmu. Nah, yang kedua. Buka ayatnya, cepat. Yang kedua, Amsal 14 ayat 12. Ayo baca, siapa yang dapat? Cepat, ayo. Amsal 14 ayat 12. Amsal. Ya. Ya, baca. Amsal 14 ayat 12. Ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju. Nah, setelah ini langsung ambil itu ayatnya, biar cepat nanti ya. Setelah ini nanti langsung buka. Ya. Ada jalan yang disangka orang lurus, padahal menuju maut. Maksudnya maut ini celaka, artinya suram. Nah, makanya kan sudah saya katakan minggu yang lalu, antara pikiran kita dengan pikiran Kristus berbeda. Antara yang kita lihat dengan yang kita pikirkan berbeda dengan hati dan pikiran Kristus. Amin. Iya. Ada jalan yang disangka orang lurus, memang membuahkan hasil. Ketika kita melangkah menjalani jalan yang tidak diajarkan Tuhan, berhasil. Kelihatannya sukacita, bahagia menurut kita, tapi lihat, menurut Tuhan belum tentu. Amin. Ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi kalau jalannya sudah pasti lurus, nggak pernah bengkok-bengkok. Jalan Yesus sudah lurus. Itu memang susah. Tuhan mau meluruskan kita susah, karena selama ini jalan kita sudah bengkok-bengkok. Mau meluruskan itu memang proses. Tapi pertanyaannya, maukah kita diluruskan mengikuti jalan yang lurus? Jalan siapa? Jalan Tuhan Yesus. Ini mantap ini. Topik yang kedua ini. Kalau tidak Natal hari Minggu, saya akan sampaikan lagi seri ketiga. Saya akan kupas masalah keuangan juga nanti. Masalah duit. Ya, nah terus. Ya. Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ya, berarti kita diberkati ketika kita mengandalkan jalannya Tuhan. Amin. Pasti diberkati. Ya, ini tidak hanya berkat jasmani, diberkati. Kapankah itu berkat-berkat Tuhan itu? Pokoknya kalau kita ikuti jalan Tuhan, kita mengandalkan saudara jalan Tuhan, berkat Tuhan itu sedang kita memiutangi Tuhan. Jadi kalau kita berjalan di jalannya Tuhan yang lurus, enggak hari itu kita diberkati, tapi kita sudah merupakan ada penilaian dari Bapa kita. Kalau berkat itu tinggal mencolokkan Tuhan kita. Itu urusan Tuhan. Bukan terus 1 Petrus 1 ayat 17. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya,
maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang Ya, dunia. kita adalah orang-orang yang menumpang. Hari ini ulang tahun saya. Ya, jam 5 sudah ada ucapan syukur dari Ketua DPD Bapak Pendeta Kiki Cahyadi. Ya, selamat ulang tahun Bapak Perlindungan. Sekarang umur saya 57 tahun. Jangan 50. Kalau lulus 2 tahun lagi, puji itu. Saya nggak tahu kemarin tadi malam itu, kemarin itu kalau ditabrak mobil saya. Kalau selesai itu, selesai, berarti umur saya mati umur 57. Jadi ini tempat kita, bukan tempat kita orang-orang yang menumpang. Ya selama kita masih hidup, mari kita menerima warisan Tuhan. Apa itu? Keselamatan dan kebenaran. Jalan yang diajarkan Tuhan. Itulah warisan yang diwariskan Tuhan kepada kita. Kebenaran, jalan yang lurus. Itu, kita ini menumpang. Kita adalah orang-orang yang menumpang. Kita adalah anak Tuhan yang sudah dipilih di tempat ini, yang menumpang. Selama kita menumpang, hendaklah kamu takut dengan Dia. Artinya, selalu ikuti jalan-jalan Tuhan. Jangan kita percaya dengan manusia. Manusia sebuah pembohong dalam kitab Mazmur 116. Jangan kita ikuti. Ikutilah jalan Tuhan. Sudah pasti. Memang sakit. Bayangkan saja selama saya umur dari rahim ibu saya umur 39 tahun kemarin, umur saya umur 39 tahun dibaptis ditangkap Tuhan. 39 tahun saya mengikuti jalan yang bengkok. Memang tidak gampang, tidak mudah untuk diluruskan. Haleluya. Amin. Amin. Nah itu. Jadi kalau aman ada di tempat ini, biar kita belajar mengikuti jalan yang lurus, bukan jalan yang bengkok. Jangan ikuti saya. Sama-sama kita ikuti jalan yang lurus. Kalau kita mau diberkati. Ya? Bukan terus Amsal 19 ayat 2, tanpa pengetahuan kerajaanmu tidak baik. Orang yang tergesa-gesa akan salah langkah. salah langkah. Ya, itu kan topiknya nanti, itu kan temanya nanti. Jangan terburu-buru. Dalam hal apapun kehidupan kita, jangan terburu-buru, jangan tergesa-gesa. Orang yang tergesa-gesa akan salah langkah, akan menerima akibatnya. Jadi kalau orang mengajak kita kemana-mana pun, jangan langsung ayo. Apakah itu dari Tuhan? Bertanya dulu kepada Bapak. Anak-anak muda di sini, siapapun yang ngajak kamu, ayo. Kemana pun, jangan, ayo. Itu kan teman saya, jangan. Tunggu, karena kita sudah beda dengan mereka. Kita adalah anak-anak Tuhan. Kenapa Raja Daud ini berhasil? Nah ini. Kenapa Raja Daud berhasil? Dia suka bertanya kepada Tuhan waktu berperang mengalahkan orang Filistin. Ya, dia diurapi, dia raja. Ya. Kenapa dia selalu berhasil dalam pekerjaannya? Sampai matinya, memang dia pernah jatuh. Kenapa dia berhasil? Sampai matinya berhasil. Ada apa Raja Daud ini? Ya, ini firman Tuhan ini kepada kita. Kalau firman Tuhan itu diberikan kepada Raja Daud, sama juga kita adalah Raja Daud dalam perjanjian baru yang sudah diberikan firman ini kepada jemaat dan saya. Ya, kenapa? Coba baca. Kita baca dulu baik-baik ini. Raja Daud ini. Ada apa ini Raja Daud? Buka Alkitabnya, kalau bisa ini nanti dibaca lagi di rumah. Ayo, baca. Ikuti pelan-pelan. 1 Tawarik 14 ayat 8 sampai 17. Haleluya. Ketika didengar orang Filistin bahwa Daud telah diurapi menjadi raja atas seluruh Israel. Saya katakan, siapa di sini sudah diurapi? Siapa di sini? Berarti tidak ada tunjuk tangan. Siapa di sini yang sudah diurapi? Kita sudah diurapi. Kenapa tunjuk tangan sungkan-sungkan? Siapa di sini yang sudah diurapi? Kok nggak ada tunjuk tangan? Semua. Siapa di sini yang sudah diurapi? Jangan ragu-ragu. Kalau kita orang yang sudah diurapi, amin. Nah, kita apa? Kita jangan main-main. Jangan dipermainkan urapan Tuhan itu. Ya, ini dari Raja Daud waktu dia berperang dengan orang Filistin. Bayangkan, Raja Daud orang yang pendek kecil, seorang penggembala.
tukang nano. Dia mengalahkan Goliat. Dia mengalahkan orang-orang yang ternama. Ya, nah, baca terus. Ya. Maka majulah semua orang Filistin untuk menangkap Daud. Ya. Tetapi Daud mendengar hal itu, lalu majulah ia menghadapi mereka. Ya. Ketika orang Filistin itu datang dan mengadakan penyerbuan di lembah Refaim, Ya. bertanyalah Daud kepada Allah, apakah aku harus maju melawan? Ya, dia bertanya. Selalu bertanya. Itulah hebatnya Raja Daud. Ya. Dia tidak langsung pergi, selalu bertanya kepada Tuhan. Ini kalau kita bahas ini nanti pemahaman ini sangat luas. Sangat luas. Nah, kemarin kan sudah saya kupas itu dua hal. Kalau cari pasangan selalu bertanya. Nah, ada kemarin jemaat saya Pak diberkati khutbahnya sampai datang ke rumah. Sampai dibawa itu apa? Tahu itu enggak kemakan itu. Ya, makanan. Saya diberkati Pak. Khutbah Bapak itu katanya. Benar. Di WA lagi saya lagi. Datang lagi ke rumah. Itu. Ya. Sebelum dia berperang, dia bertanya dulu, apakah aku maju katanya. Terus? Apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu dan Ya. akan kau serahkan mereka ke dalam tanganku? Ya. Tuhan menjawab, majulah, aku akan menyerahkan mereka ke dalam Dia minta. Kata Tuhan, majulah. Kalau sudah Tuhan yang suruh maju, pasti menang. Amin. Pasti menang, jangan ragu. Tapi kalau saya suruh Pak baru, belum tentu dia menang. Tapi karena Tuhan yang suruh, pasti menang. Begitu. Amin. Belum tentu gereja benar, belum tentu pendeta yang suruh benar. Pendeta itu banyak nggak becus. Dia nggak bertanya ke tulangnya, Raja Daud. Dia nggak bertanya ke bapaknya. Ya, dia nggak bertanya kepada Nabi, kan ada seorang Nabi. Ya, dia nggak bertanya kepada Samuel. Ya, dia nggak bertanya kepada hula-hula. Apa hula-hula itu? Ya, dia nggak bertanya kepada tetangga. Dia nggak bertanya dia duduk di kaki Tuhan. Apakah aku maju Tuhan? Katanya. Amin. Ya, jadi kalau anak muda kan minggu lalu yang saya sampaikan itu, kalau kalian lihat ganteng itu, jangan langsung maju dulu. Tanya dulu Tuhan, apakah ini pasangan saya dari kau Tuhan? Kalau tidak, jangan. Harus berani. Ya Rika, ya Nanda, ya semua anak muda ya. Tanya dulu Tuhan. Itu Pak, kalau ibadah di sini dari jemaat di sini ya kan, perlu kau tanya Tuhan lagi. Memang sudah kita di sini sudah dipilih. Nggak mungkin saya sampaikan firman Tuhan ini kalau tidak jemaat di sini yang sudah terpilih jadi jemaat menetap. Jangan pindah lagi. Pokoknya pastikan kita ada di sini. Kalau nggak ada hadir Tuhan di sini, ngapain ini semua sudah dipulihkan kok, sudah diberkati, dipulihkan, disembuhkan, sudah banyak mujizat. Terus, Lalu majulah ia ke Baal Perasim dan Daud memukul mereka kalah di sana. Berkatalah Daud, Allah telah menerobos musuhku dengan perantaraan aku seperti air menerobos. ya, Sebab itu orang tunggu, ikut Tuhan kan? Ikut Tuhan bersama dengan Tuhan tidak mendirikan diri sendiri, ikut Tuhan. Ikut dia loh Rika, ikut Bapak kita. Coba Tuhan Yesus, Tuhan Bapa Allah yang hidup dan berkuasa, pencipta bumi dan langit, ikut yang menyertai Daud. Nah sekarang kita harus percaya Allah yang kita sembah adalah roh. Allah itu adalah roh. Yohanes 4 ayat 24. Kita harus percaya bahwa kemana kita berada, Tuhan menyertai kita karena Dia roh adanya dan Dia ada dalam hati kita. Terus orang Filistin itu meninggalkan para allahnya di sana, lalu orang Israel membakarnya habis atas perintah Daud. Ketika orang Filistin menyerbu sekali lagi di lembah itu, maka bertanya lagi lah Daud. dia 2 kali bertanya dia. Itu tetap artinya dia benar-benar mengendalikan Tuhannya. Terus Bertanya lagi Daud kepada Allah, lalu Allah menjawab, janganlah maju di belakang mereka, tetapi buatlah gerakan lingkaran. dia taat, jangan kata dia jangan. Tadi pertama maju-maju. Dia tetap taat. Orang-orang yang taat pasti diberkati Tuhan.
Dan bila engkau mendengar bunyi derap langkah di puncak pohon-pohon kertau itu, maka haruslah engkau keluar bertempur, sebab Allah telah keluar berperang di depanmu untuk memukul kalah tentara orang Filistin. Ya, terus? Dan Daud berbuat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya, maka mereka memukul kalah tentara orang Filistin, mulai dari Gibeon sampai Gezer. Lalu termasuklah nama Daud di segala negeri, dan Tuhan mendatangkan rasa takut kepadanya. Termasuklah nama Daud. Siapakah sekarang Daud? Sudah dipindahkan ke kita. Kitalah Daud perjanjian baru. Bagaimana supaya nama kita dikenal Tuhan dan dikenal orang? Jangan tidak dikenal orang berita kita berita yang buruk. Harus berita yang baik. Gimana itu pendeta si Marlin? Penipu itu katanya kan jelek kan? Di mana itu si Nanda di Pancoran? Si Nanda itu, dia suka di kaki Tuhan, menyembah Tuhan. Pokoknya kalau dia bekerja suka senang baca Alkitab. Dia suka bertanya kepada Tuhan. Senang apa enggak, Bapak Gemala? Senang apa enggak Tuhan? Tapi kalau dibilang, di mana Pasyahan itu misalnya? Wah, pulang dari gereja pergi dari kelapa katanya. Waduh, rusak hati Tuhan. Nah, saya percaya di sini jawab di sini tidak seperti itu dah. Ya, baca terus. Amsal 15 ayat 22. Rancangan gagal kalau tidak ada pertimbangan. Makanya kita punya roh pertimbangan dalam segala sesuatu. Itulah Raja Salomo itu dia butuh hikmat dari Tuhan. Hidup ini perlu kita ada roh pertimbangan, ada roh hikmat, tidak membabi buta apapun yang kita kerjakan setiap hari. Nah, sekarang keempat hal ini, buka tema. Nah ini jangan terburu-buru. Nah itu tadi Raja Daud tidak terburu-buru. Ya minta konfirmasi dari Tuhan. Minimal bertanya kepada Bapak Gembala. Minimal bertanya kepada Ibu Gembala. Minimal bertanya kepada pengerja. Minimal bertanya kepada saudara seiman. Itu maksudnya. Jangan main sendiri. Ya. Nah, apa itu yang pertama? Ya, kemarin kan minggu lalu kan minggu kedua, ya kemarin minggu seri pertama yaitu tentang apa? Cari pasangan dan pindah gereja. Nah, yang pertama. Ya. Nah, dalam hal pekerjaan supaya konfirmasi kepada Tuhan. Di mana kita bekerja? Ya, selalu konfirmasi kepada Tuhan. Misalnya kalau memang si asli Tuhan tempatkan di Cikarang, berdoa dulu sama Tuhan. Tuhan, apakah aku di sana bekerja? Itulah yang menghormati Bapa. Karena kalau kita permisi kepada Tuhan, kalaupun ada risikonya, Tuhan sudah melindungi seperti Tuhan kepada Raja Daud. Kau bikin lamaranmu, permisi kepada Tuhan dan berdoa. Ya. Itu si Rika kemarin waktu keluar dari GNI, dia mau pindah ke Makassar, mau wakil manajer. Tanya dulu Tuhan, apakah memang dari Tuhan itu? Karena kau nanti pelayanan kubur, memang di sana ada gereja. Bertanya, ini bukan masalah gereja dari kau, bertanya dulu kepada Tuhan. Berdoa. Itu. Nah, siapapun kita di sini, kalau kita mau bekerja, bertanya, doakan lamaranmu itu. Apakah aku di sini bekerja Tuhan? Kalau memang tidak Tuhan izinkan, kan itu ada damai sejahtera itu nanti. Itu yang pertama. Ya, dalam pekerjaan supaya konfirmasi kepada Tuhan. Kalau dulu kan saya seperti itu, lamar sana, lamar sini, itu orang dunia. Jadi kalau kita sudah anak Tuhan, kita harus mau ditertibkan. Apakah aku pantas di sana kerja Tuhan? Itu supaya kita jadi berkat. Jadi Tuhan itu senang. Tuhan paling bangga kepada anak-anaknya yang suka konfirmasi dengan Tuhan. Nah, ini baru anak ini. Kalau misalnya si Eca pergi dari rumahnya permisi sama orang tuanya, kira-kira maaf dulu, anak apa ini misalnya? Gak permisi. Anak apa ini misalnya? Kan gak menghargai orang tuanya. Contoh ya kan? Tapi kalau kamu pergi, Pak, tapi jujur, Pak, aku mau pergi ke matahari. Tapi jangan ke matahari, pergi ke apa? Ke bulan, itu Tuhan tidak mau. Benar-benar ke matahari.
Nah, itu menghormati. Apalagi bapak kita. Perlu kita permisi dalam pekerjaan. Supaya Tuhan tahu, memang tidak permisi pun Tuhan tahu di mana kita bekerja. Tapi itulah buktinya ketaatan. Kenapa si Rut itu di Alkitab mereka diberkati Tuhan dengan sampai dipertunangkan dengan si Boas, karena dia orang yang taat sampai meninggal suaminya dia tetap ikuti apanya mertuanya. Siapa itu? Naomi. Dia kan mengalami mujizat. Tapi itulah Tuhan jaga jempol. Wah, luar biasa si Asri ini, anakku ini. Sampai melamar pun dia permisi kepada saya, kata Tuhan. Pak, gimana orang yang bisa berikan permisi diberkati? Ya, kita kan bukan orang dunia. Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi saudara dengan dunia. Kita anak Tuhan yang selalu konfirmasi dengan Bapa. Memang dia enggak kelihatan. Dia enggak kelihatan, tapi lihat Mazmur 139 ayat 2. Ya, engkau mengetahui pikiranku dari jauh, kata Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam hal membantu menolong orang pun harus konfirmasi dengan Tuhan. Ini berbicara uang. Takutnya nggak dibalikin nanti. Harus bertanya kepada Tuhan. Jangan sembarangan menolong. Ya memang ada di Alkitab, tolonglah orang bantu katanya. Takutnya kemana-mana nanti dibikin duit itu. Ada ayatnya, ada ayat Mas apa? Yesaya 55 ayat. Ya, janganlah kamu membelanjakan uangmu kalau bukan roti. Itu kan berkat Tuhan yang Tuhan titipkan. Gunakan dengan baik di tanganmu. Jangan sembarangan menolong. Ya, mana tadi poin kedua? Dalam hal membantu menolong orang lain. Apalagi berbicara Tuhan. Karena saya sudah mengalami. Kalau kita mau menolong, kita harus berhikmat. Pak, kan Natal tanggal 22, aku sudah memberikan sudah menolong. Gak salah kalau untuk Tuhan kok. Gak usah perlu tanya Tuhan. Orang udah diumumkan kok dari depan. Suara di kepala kan suara Tuhan. Udah diumumkan. Tapi saya percaya semua hari ini sudah memberikan uang Natal. Ya, nggak perlu lagi ragu. Ya, ini berbicara duit. Hati-hati menolong orang. Apalagi duit. Nggak boleh sembarangan. Ya, akar dari segala kejahatan adalah uang. Ya, yang ketiga, dalam hal membeli rumah dan pindah rumah juga bertanya kepada Tuhan. Dulu Bapak, ini kesaksian mulai dari sini. Dulu Bapak pernah ambil perumahan di mana teman? Di Cibaru saya 2. Pendeta saya pun menyeret saya. Ini pendeta pembina bukan Pak Alek. Kalau saya sebutkan namanya. Ya, dia buka gereja di Cibarusa tapi kredit rumah. Dulu kan saya baru-baru setahun itu bertobat, roh saya itu bernyala-nyala. Pokoknya apa kata firman, ya itu melakukan. Nah, saya bilang, Pak, itu nggak boleh. Saya bilang, pertentangan kami dengan pembina saya. Di pembina, termasuk ketua sokter, artinya Bekasi, dia pokoknya dia pegang pembina daripada berapa gereja dia bina. Ya kan? Dia sewalah 2. Yang dia kredit 2 perumahan ini. Tahu kok enggak? Enggak berjalan. Setengah tahun enggak berjalan. Lalu saya buru-buru, saya mau itu rumah, saya kredit. Berarti bukan dari Tuhan. Karena saya bertanya kepada Tuhan. Saya terseret dengan dia juga. Udah pendeta, saya diseret dengan hal yang sama. Itu pertama. Ya. Nah, yang kedua, kita udah di sini dulu, yang ambil perumahan Sirika. Di apa? Di Pal ya. Nah, ada perumahan yang tipe bagus, tipe 42 untuk Sirika. Sirika dulu masih kerja di GNI. Memang untuk dia, tapi Bapak menjamin gitu. Ya kan? Nah, cicilannya kurang lebih 2 juta ya. Gaji Sirika masih cukup. Nah, memang saya bertanya kepada Tuhan. Udah saya kasih DP-nya, kurang lebih 2 juta. Bagus rumahnya, bagus. Rencana kita memang mau pindah ke sana. Dulunya, saya berdoa sama Tuhan. Nah, kalau kita berdoa minta konfirmasi, kan Roh Kudus kan kita punya. Roh Kudus itu nanti akan menjamah hati kita. Kayaknya saya nggak sejahtera, saya bilang. Ya, kayaknya Rik nggak sejahtera. Itu rumah kita ambil. Saya minta lagi bookingannya.
Pak Pendeta kenapa? Apa keluhannya? Begini sampai dirayu-rayu. Enggak Bu, kalau bisa dibalikin aja lah. Tapi Pak, begini-begini. Ya, sampai dikasih waktu, saya kasih waktu ke Bapak. Nah, terus saya telepon lagi. Enggak Pak, enggak saya ambil. Bu, saya bilang, ya kan? Nah, terus pas udah sebulan, nah saya minta lah banyak. Pak, tapi potong 50%, enggak apa-apa. Dibalikin lah 500 ribu. Tiba-tiba apa? Enggak lama lagi, si Rika, yaitu dipindah dari enggak mau saya. Tiba-tiba dia nggak kerja lagi di GNT. Tepuk tangan. Berarti kan bukan dari Tuhan. Coba itu kalau dari Tuhan. Kalau saya paksakan tadi, memaksakan diri. Akhirnya kenapa banyak orang jatuh pendeta atau jatuh orang? Itu karena duit. Ya, nah dia memang dipindahkan bukan pecat kerja, dipindahkan jangan. Berarti benar. Ini kesaksian pertama. Supaya kita hati-hati. Ya, kalau saya ambil itu mungkin bisa, tapi uang gereja, ya kan sama nanti saya seperti Judas Iskariot, uang perpuluhan buat cicilan rumah dia, bisa berjalan. Haleluya. Mau enggak, ini kesaksian banyak, ini pengalaman saya. Nah, ditawarin lagi perumahan, saya nggak mau. Haleluya. Nah, dari sana digusur Pak Ahok dulu di Pengairan, mau pindah gereja. Itu saya berdoa, kemanakah kami pindah doakan itu, ya kan? Karena sudah digusur dari sana, ya kan? Kemana pindah? Secara manusia pusing. Nah tapi Bapak berpikir, karena gereja ini Tuhan yang pilih, ini gak akan tutup. Pasti Tuhan kasih yang terbaik. Karena kau sudah tangkap saya Tuhan. Saya cari ke CGC. Saya tanya Pak Guntur 90 juta 1 tahun. 1 tahun mungkin kalau Bapak dulu saya kenal mungkin sudah bisa kita cari tanah gitu ya kan. Itu 90 juta. Enggak ada 90 juta. Dulu persembahan 30 ribu kok. Ya kan? Mana bendahara ya kan 30 ribu. Perpuluhan dulu paling 400 500. Ya kan? Ya pakaian Bapak dulu kere-kere lah. Yang sekarang udah kayak keren sedikit lah. Minimal udah dua pasang sekarang sepatu. Jas Bapak sudah 5 sekarang. Amin. Udah bisa ganti kan? Adalah sedikit. Ya Tuhan bukan keren. Aduh ini kayaknya lama ya nantinya. Nah, saya tanya Tuhan, kemana ini Tuhan? Nah, saya naruh pertimbangan. Kalau saya ambil 90 juta, saya jadiin rumah yang di sono, bisa. Banyak kok saya kenal orang bang. Tapi kan bukan dari Tuhan. Masa saya menggadaikan rumah untuk kontrakan gereja? Karena saya tahu gereja adalah milik Tuhan. Pasti Tuhan siapkan. Ya Pak Barongkap? Barongkap kan baik-baik dulu ini. Ya? Lalu saya mampir di situ. Ketemu dengan security yang tidak satu iman. Kami cerita-cerita. Ada saya kenal. Di mana? Begini. Dulu tempat ibadah udah taruh itu. Inilah kampus ini kan? Dikenalkanlah. Hari itu juga, sekalipun mungkin ada gelombang-gelombang sampai sekarang, yang penting gak apa-apa lah. Ini udah begitu, gelombang itu kan akan Tuhan ratakan nanti, ya kan? Ya. Nah, akhirnya pada cerita ketemu hari Kamis, jadilah ini. Berjalan sampai sekarang, berarti dari Tuhan. Nah, mau ini udah pindah ke sini, kami masih di sono. Dulu kan di depan rumah itu masih banyak lapangan tanah. Udah dibangunin, mobil nggak bisa parkir semua. Dulu waktu masih si Herlan sama saya itu masih luas itu dulu, ya kan? Nah sekarang udah dibangunin semua, mobil parkir nggak bisa, mobil masuk. Nah, saya udah beriman, Tuhan mau kasih mobil. Nah udah punya iman seperti itulah, Tuhan mau kasih mobil. Karena saya doakan, ya kan? Tuhan bilang cari rumah yang ada garasi, seperti itu, ya kan? Nah sering saat Bapak keceplosan, suka setiap hari mana mobil, padahal motor yang ada. Berarti itu sudah nubuatan, mana kunci mobil sudah sering, berarti menurut saya dipakai Tuhan bernubuat, ya kan? Nah, mana kunci mobilmu kata ibu? Motor yang ada, dulu motor bukan motor NMAX, ya kan? Motor-motor yang masih beat, ya kan? Yang mau ditarik dulu. Nah, akhirnya saya tanya Tuhan, saya mau pindah, ya, karena kami di sana sudah tertindas, sudah bahan omongan, artinya dibilang pendeta di Sumareret, dibilang banyak lah, ya kan? Karena semua teman-teman saya di sana semua sudah benci dengan saya, karena saya sudah keluar dari kegelapan. Ya, karena kalau cabung itu Pak Duta beli itu anak buah saya semua minum semua, kalau togel semua. Nah,
Akhirnya kami pindah. Saya tanya Tuhan, kemana kami pindah Tuhan? Nah, pendek cerita, kami cari rumah di sana. Nah, kami dapat itu rumah sampai sekarang kurang lebih 7 tahun. 7 tahun sudah tinggal di situ. Nah, masih banyak lagi kesaksian dan kesaksian. Itulah artinya kita bertanya kepada Tuhan. Jadi kalau kita mau beli rumah, pindah rumah, selalu tanya Tuhan. Sekalipun ada uang kita tanya dulu Tuhan. Memang bisa kita beli rumah, tapi bertanya itu kita menghargai Bapak. Selalu permisi dengan Tuhan. Ya, yang terakhir. Yang terakhir. Keempat, dalam hal bepergian juga kemana-mana harus permisi. Ya, kalau rumah tetangga harus permisi. Takutnya apa yang kita bicarakan di sana? Kalau cuma ngerumpi, gosip-gosip, unang baba. Unang, katakan, unang baba. Bilang tanganmu, unang baba. Ya, kalau hanya Ibu Rusti datang ke rumah siapa? Hanya merumpi, melawak, mekel-mekel, jangan. Tapi kalau kalian datang memperbincangkan bagaimana supaya gereja ini bisa bertumbuh, bagaimana supaya jemaat, bagaimana itu perbincangkanlah Tuhan Yesus hal-hal yang rohani. Itu yang Tuhan mau. Karena itu kesukaan saya, suka merumpi. Kan Mazmur 1, berbahagialah orang yang bukan duduk dengan orang pencemooh. Kalau saya ke tempat Pak Naibaho datang, ya nggak mungkin kami bicarakan yang lain. Ya, saya ke rumah Sidiman, saya doakan dia berbicara tentang hal yang rohani. Nggak ada lagi saya ngomongin yang lain-lain. Ya, dalam hal bepergian kemana-mana, selalu bertanya. Memang waktu saya pergi ke Pak Naibaho, saya nggak berdoa. Pulang dari sana, nggak tahu kenapa. Saya dari sini datang mobil dari belakang ditabrak Bapak. Nggak ada apa-apa. Itu banyak apanya, motornya, mobilnya kayak gini. Ya, hanya memar-memar sedikit. Itu Bapak tercampak ke sana. Saya lihat motor nggak apa-apa. Itu berarti kan Tuhan bilang. Nah, saya sadar begitu kami damai-damai di situ. Akhirnya karena saya hamba Tuhan, ya saya suruh mereka pulang. Itu kebetulan polisi lain dijumin saya, amang Bapak Kor katanya. Ya, nah, saya suruh mereka pulang. Nah, saya berdoa, ampuni saya Tuhan, saya bilang. Nah, memang jujur jemaat, kemanapun saya berdoa hari-hari ini saya udah banyak berdoa. Kemanapun saya melangkah, selalu saya berdoa, Tuhan lindungi saya. Nah, ini perlu saya katakan kepada kita semua jemaat, kemanapun kau melangkah, lindungi. Biar dilindungi Tuhan, selalu kita berdoa dan bertanya kepada Tuhan. Dan lihat, kemana sasaran kita mau pergi. Kalau kira-kira tidak berbuahkan hasil, jangan pergilah. Ya, Sanraya. Ya, nah misalnya kalau temanmu datang Pak kerja kelompok, benar apa enggak kerja kelompok? Ya harus ditanya dulu temannya, jangan sembarangan pergi. Semua kita, semua termasuk orang tua juga, selalu bertanya kepada. Itulah kita buktinya anak Tuhan. Kalau di sini kita udah percaya semua kita hidup dalam kekudusan, nanti pulang dari sini selalu kita bertanya kepada kemana pun kita bepergian. Saya pergi ke rumah kemana pun ke rumah jemaat saya aja berdoa ke rumah sakit, saya berdoa Tuhan pimpin hambamu, saya mau melihat hambamu Sinanda. Ya, karena ke rumah jemaat selalu saya berdoa, selalu bertanya. Jadi langkahkanlah kakimu kepada hal-hal yang benar. Jangan melangkah sembarangan. Ada amin? Amin. Iya, yang kalau kita ke rumah saudara pergi, perbincangkanlah yang baik-baik, yang benar-benar, supaya Tuhan kita senang. Itu saja yang mau saya sampaikan keempat hal ini. Ada amin? Amin. Ya, yang pertama tadi, ya, hal pekerjaan.